ونشكره حق شكره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Gema takbir bergemuruh menggema di seluruh penjuru dunia, mengagungkan asma Allah, Allah yang maha besar, yang maha agung. Segala puji milik Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan selama sebulan penuh dengan berbagai kegiatan ibadah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dosa dan kesalahan kita hari ini dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang tetap setia beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Para jemaah sekalian, rangkaian acara pada pagi ini pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia Zakat dan Sholat Id, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat Id dan khutbah Idul Fitri. Mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama laporan Panitia Zakat dan Sholat Id 1442 Hijriah 2021 Masehi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Haji Saiful Ikhlas. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha agung. Berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pagi ini kita dapat hadir di Masjid Al-Muhajirin ini untuk mengikuti sholat dan mendengarkan khutbah Idul Fitri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta kepada kita semua hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, selama 1 bulan penuh kita berpuasa menahan lapar dan haus, serta meningkatkan ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, salat tarawih telah diselenggarakan dengan baik dan lancar, yang diisi dengan ceramah singkat dari ustadz-ustadz terbaik kita, baik dari dalam maupun dari luar. Di sini saya ingin melaporkan penerimaan zakat fitrah, zakat mal, sedekah dan fidyah yang mana berakhir pada tadi malam sekitar jam 9. Seperti tahun lalu, penerimaan zakat sedekah mengikuti protokol kesehatan di mana panitia diwajibkan memakai masker dan menyediakan hand sanitizer, dan dapat dilakukan pula pembayarannya secara online. Adapun jumlah zakat fitrah, zakat mal, sedekah dan fidyah yang kita terima sebagai berikut.
Zakat fitrah sebesar 20.657.500. Zakat mal sebesar 48.005.000 rupiah. Sedekah 21.697.500. Fidyah 6.075.000. Dan beras kita telah menerimanya sebanyak 338,2 kg. Total uang yang kita terima 96.435.000 rupiah. Semua zakat fitrah, zakat mal, sedekah, dan fidyah tersebut telah kita salurkan kepada yang berhak. Alhamdulillah, penerimaan dan penyaluran zakat tahun ini lebih banyak dari tahun lalu. Tetapi yang lebih penting adalah niat dan kualitasnya. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh jamaah Al-Muhajirin yang telah ikut berperan memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada jamaah yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyalurkan zakat fitrah, zakat mal, sedekah, dan fidyahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang saya muliakan, semua kegiatan ini merupakan hasil kerjasama yang sangat baik dari semua panitia. Siang malam terus berkoordinasi agar jemaah dapat dilayani dengan baik. Untuk itu, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada semua tim. Semoga hasil kerja kita tersebut mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata, selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Barakallahu fikum. Semoga puasa Ramadan kita dapat meningkatkan amal ibadah kita, kualitas keimanan dan ketakwaan kita pada bulan-bulan berikutnya. Semoga kita semua dapat dipertemukan kembali pada bulan Ramadan yang akan datang. Nikmat Tuhan kamu, manakah yang engkau dustakan? Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua Panitia Zakat dan Sholat Id 1442 Hijriah 2021 Masehi. Para jemaah sekalian, marilah kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Ja'far Siddiq. Sebelumnya kami mohon kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian juga tolong menonaktifkan atau men-silent konsernya agar ketika khutbah nanti tidak ada gangguan untuk kita konsentrasi pada khutbah yang disampaikan. Kemudian sesudah nanti selesai melaksanakan sholat dan mendengarkan khutbah, tidak ada salam-salaman secara langsung dan tidak berkerumun untuk tetap kita menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Mari kita berdiri bersama. Kita melaksanakan sholat Idul Fitri yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Ja'far Siddiq dan dilanjutkan dengan khutbah Idul Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sekalian, istawu sufufan dan mu'tadilu. Luruskan safnya, isi saf bagian depan yang belum terisi. Wa inna taswiyatul tufuq min tamamis shalah. Allah
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa wa sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin sedang Id yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya yang tiada terhingga, di mana kita bisa berkumpul bersama, bersimpuh di hadapannya, melaksanakan salat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Kita merayakan Idul Fitri masih dalam suasana keprihatinan karena masih merebaknya wabah virus corona atau COVID-19 di tengah-tengah kita semua. Tapi walaupun demikian, kita hendaknya tetap bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Khususnya kita diberi kekuatan iman Islam, sehat walafiat. Kita masih bisa beraktivitas, melaksanakan ibadah, khususnya ibadah selama bulan suci Ramadan tahun ini, dan masih bisa bersilaturahim bersama keluarga, karib kerabat, sahabat dan handai tolan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Id rahimakumullah. Sudah lebih dari 1 tahun sejak ditetapkannya negara kita dalam keadaan darurat corona, dan kita merasakan suasananya keprihatinan yang luar biasa atas apa yang kita lihat, yang kita dengar maupun yang kita rasakan. Kita merasakan segala kegiatan kita terbatas, ekonomi kita, pergaulan juga tidak bisa begitu leluasa sebagaimana mestinya. Walaupun dalam keadaan terbatas, kita tetap melaksanakan ibadah dengan mengikuti tata cara yang sudah ditetapkan oleh para ahli kesehatan. Hadirin yang berbahagia, dalam ajaran Islam bahwa setiap musibah yang menimpa manusia adalah ada hikmah kebaikan yang tersimpan di dalamnya. Sesuatu yang menimpa manusia, baik suka maupun duka, tentu mempunyai hikmah yang dapat diambil, pelajaran bagi orang-orang yang sabar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an
surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal menurut pandangan Allah itu tidak baik bagimu. Allah yang maha mengetahui, sementara kita semua tidak tahu. Oleh karena itu, dalam menghadapi musibah, wabah yang masih melanda dunia sekarang ini, walaupun dirasakan tidak menyenangkan atau sesuatu yang dianggap buruk dan kebanyakan orang membencinya, bahkan banyak yang stres karenanya, dan semua berharap ini cepat berlalu, hidup normal kembali. Masa muslimin, kita ambil hikmahnya, kita lihat apa hikmah di balik musibah ini semua. Maka kalau seandainya kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216 tadi, maka optimisme akan muncul dan harapan baik kita akan kita dapatkan. Kita yakin di balik musibah yang sangat memilukan ini ada beberapa pelajaran positif yang dapat digali bagi orang yang mempunyai akal yang sehat, pikiran yang sehat, bagi orang yang mempunyai iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Apakah hikmah yang dapat dipetik ini? Khatib hanya menyampaikan 3 hal saja, sesuai dengan anjuran tidak terlalu lama khutbahnya. Yang pertama, kita merasakan semakin dekat kepada Allah. Sekali lagi, kita merasakan semakin dekat kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa yang selama ini mungkin agak terabaikan. Kenapa? Karena kesibukan duniawi kita, musibah yang sedang terjadi sebagai peringatan dari Allah kepada kita manusia, supaya mereka kembali kepada kebenaran ajaran Allah, kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat ke-41, Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena ulah tangan-tangan kotor manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Catatannya, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Bagi orang yang beriman, yang sudah melaksanakan tuntunan syariat Allah, ini sebagai ujian dari Allah. Apakah kita akan sabar? Jangankan ke kita, sampai Rasulullah mengatakan, para sahabat mengatakan, saking beratnya ujian yang diterima dalam perjuangan kerasulannya, saya mengatakan, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah ini akan datang? Tetapi masuk ke dalam jiwa, dibisikkan ke dalam jiwanya oleh Allah, ala inna nasrullahi qarib, pertolongan Allah sudah dekat. Kalau kita kufur nikmat, tentu kita akan menggerutu terus menerus, tidak akan pernah ikhlas menerima ujian ini. Maka untuk itu, para hadirin sekalian, terimalah ini dengan kekuatan iman dan kesabaran. Sekali lagi, Allah menyampaikan dalam surat As-Sajdah ayat 21, "Walanudhiqannakum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allakum yarji'un." Dan pasti kami timpakan, ini catatannya, pasti kami timpakan kepada orang yang ingkar, kepada orang yang kufur kepada nikmat Allah, kami akan timpakan siksa yang dekat. Artinya di dunia ini akan dirasakan siksa itu. Bagi kita yang beriman kepada Allah, bukan adab tetapi ujian dari Allah SWT, sebelum adab yang besar, yaitu adab yang luar biasa di akhirat. Apa tujuannya? Tiada lain agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi setiap musibah yang terjadi adalah peringatan kepada manusia, supaya apa? La'allakum yarji'un, supaya mereka kembali
kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kembali kepada aturan yang ditetapkan Allah. Saya sebut musibah corona atau COVID-19 sekarang ini sebagai peringatan kepada manusia. Kenapa? Sebab kehidupan manusia sekarang ini sudah sungguh keterlaluan. Sudah luar biasa keterlaluannya. Jika diukur dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, mereka amat jauh dari jalan Tuhan, bahkan melupakan atau sengaja dilupakan jalan Allah ini. Dengan kemampuan manusia yang luar biasa dalam berbagai disiplin ilmu, pengetahuan, dan teknologi, menyebabkan manusia menjadi sombong dan meremehkan kuasa Tuhan. Karena kemampuan akal yang luar biasa tersebut, kepercayaan kepada Tuhan semakin menipis, bahkan sudah hilang sama sekali. Jika kepercayaan kepada Allah, kepada Tuhan sudah hilang, maka otomatis manusia tidak mengakui agama sebagai aturan Tuhan. Tidak mengakui agama sebagai aturan Tuhan. Lalu mereka ciptakan sendiri aturan dan hukum menurut kemauan hawa nafsunya, menurut kebutuhan mereka, sehingga timbul keadaan yang tidak sinkron dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Merebaknya kebohongan, LGBT, kawin sesama jenis, hidup bersama di luar nikah, serta menumpuk kekayaan dengan cara yang tidak halal, sampai mengatakan naudzubillah min dzalik, jangankan yang halal, yang haram saja susah di Jakarta ini. Naudzubillah min dzalik. Itu perkataan orang yang keluar dari aturan Allah. Muslimin, tetapi dengan munculnya wabah, semua menjadi kalang kabut. Kesombongan yang mereka banggakan dalam kekuasaan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan ilmu pengetahuan hampir tidak berdaya. Semuanya tidak berdaya. Tidak ada satu kekuasaan yang bisa menahan sakit dan kematian. Tidak ada satupun kekuatan ekonomi yang bisa bertahan. Bisnis yang dibanggakan menjadi lumpuh, banyak saudagar bangkrut, banyak pabrik yang gulung tikar, pengangguran di mana-mana. Begitulah ilmu pengetahuan sampai hari ini, meskipun vaksinnya sudah ketemu, tapi angka kematian masih tetap saja tinggi. Dalam keadaan seperti ini, seharusnya manusia menyadari kelemahan dirinya. Jangan sombong. Coba lihat ibrah dari Allah, contoh dari Allah. Mana yang tidak dihancurkan hamba Allah yang sombong itu. Lihat Fir'aun, diabadikan sepanjang hidupnya, dihancurkan oleh Allah dan menjadi contoh bagi kita semua. Lihat Namrud, hanya mati karena seekor nyamuk. Lihat kaumnya Nabi Lut, dihujanin batu. Lihat bahkan anak istrinya dihujanin batu. Kemudian lihat bagaimana kaum Ad dan Samud, semuanya tidak ada yang tidak dihancurkan oleh Allah. Kepada umat Muhammad masih mending, masih dikasih tempo oleh Allah agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian pelajaran yang terakhir, hendaknya manusia semakin menyadari hakikat kehidupan di dunia ini, harus meyakini bahwa hidup ini sementara dan akan pulang ke negeri akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dengan banyak kawan yang tinggal, mungkin selama ini kita duduk di sini dengan kawan-kawan kita, sekarang sudah pulang ke rahmatullah. Maka ini adalah suatu contoh ayat Allah yang mesti tajam kita melihatnya, bahwa kita pun sama akan mendapat giliran. Kita tidak punya kuasa apa-apa. Kalau sudah diambil oleh Allah, tidak punya kuasa apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Muslimin, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit, wabah, bencana yang sedang terjadi di kita, di Indonesia dan di seluruh penjuru dunia. Segera Allah angkat. Insya Allah dengan kesabaran, dengan keimanan, Allah sangat memperhatikan kita semua. Ala hadihin niyah walikum salih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li adimi sultani.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika rasulika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atbahi ajmain. Allahumma rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha wa bi kulli maqamin danban illa ghafarta. Duhai ya Allah, kami mohon kepadamu jika ada satu pun di antara kami saat ini yang hadir di tempat ini ya Allah, datang ke tempat ini membawa lumuran dosa dan maksiat kepadamu, maka kami mohon ya Allah, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni dosa-dosanya ya Allah. Allahumma wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada yang hadir di tempat ini saat ini membawa kegelisahan dalam hidupnya, kegelisahan jiwanya ya Allah, maka kami mohon kepadamu ya Allah, ketika dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah tenangkan jiwanya ya Allah. Allahumma wala asiran illa yasartah. Ya Allah, jika ada di antara saudara kami yang datang ke tempat ini membawa kesulitan dalam hidupnya, sedang punya problem dalam kehidupannya ya Allah, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, hubungan sosialnya, maka kami mohon ya Allah, jangan biarkan mereka meninggalkan tempat ini kecuali telah Engkau angkat segala problematikanya ya Allah. Allahumma wala maridun illa syafaitah. Dan jika ada di antara kami yang ada di tempat ini ya Allah, sedang ditimpa penyakit seberat apapun ya Allah, seberat apapun ya Allah, ya Allah tolong ya Allah, ketika pulang dari tempat ini ya Allah, angkat segala penyakitnya ya Allah. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bila Allah mengendaki mengatakan jadi maka jadilah, maka tolong ya Allah sembuhkan penyakitnya ya Allah. Allahumma aslih ahwalana, Allahumma aslih ahwalana, Allahumma aslih ahwalana ma yuqarribu ilaika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon perbaiki keadaan kami ini ya Allah, perbaiki keadaan kami ini ya Allah, perbaiki keadaan kami ini ya Allah, yang masih jauh dari aturan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Perbaiki perilaku kami agar semakin dekat kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jika ada di tempat ini hamba-Mu yang masih jauh dari-Mu ya Rabbal Alamin, yang masih belum melakukan salat dengan baik, yang masih enggan membaca Al-Quran, yang masih enggan mendekat kepadamu ya Allah, kami mohon sentuh jiwanya ya Allah, lembutkan hatinya, beri kesempatan untuk bertaubat kepadamu ya Allah, sebelum Engkau wafatkan dia ya Allah. Kami mohon ya Allah, dia telah datang ke tempat ini untuk mendekat kepadamu ya Allah, untuk bermuhasabah, ia sedang introspeksi dirinya ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, ia telah datang ke tempatmu ini, beri kesempatan untuk bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, belum Engkau wafatkan kami semua ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami telah hadir dalam pertobatan ini, berikan kami kesempatan kepada kami untuk berubah sebelum Engkau wafatkan kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, anugerahkan kepada kerabat kami, teman kami, ibu bapak kami semuanya ya Allah, tolong wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Satukan kami di dunia dan di akhirat nanti dalam nikmatnya iman ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa naqulu la ilaha illallah, wa naqulu lana ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami setelah berdoa ini kehidupan yang lebih baik dalam ridha-Mu ya Allah. Anugerahkan kepada kami kesempatan ketika kami mati dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Kami mampu mengucapkan la ilaha illallah, dan Engkau katakan kepada kami saat sakaratul maut itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo cepat pulang ke pangkuan Tuhanmu, karena aku sudah ridho sama kamu, dan kamu pun ridho kepada aku. Fala fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh, nanti masuk ke dalam surgaku yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma dfa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hada khasah wa min dundal muslimina 'amah
Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, hindarkan kami dari kekurangan pangan, cobaan hidup, penyakit-penyakit atau wabah, bala dan bencana ya Allah. Hindarkan kami semua. Angkat penyakit ini ya Allah. Angkat kami, angkat. Jangan kau timpakan kepada kami satu musibah yang sekiranya kami tidak mampu mengikutinya ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.